setahun 10 bulan. Kenapa sih kok terburu-buru mau mengajukan? Dia kerjanya serabutan, tapi setelah udah si Pa umur 1 tahunan dia nggak kerja, jadi mutusin buat pisah aja. Risiko pernikahan dini itu sangat kompleks. Setelah kawin itu justru akan menjadi bom waktu. Di tengah upaya menekan pernikahan anak, angka dispensasi nikah melonjak. Sejak 2 tahun terakhir, hampir 175.000 anak menikah. Angka itu yang tercatat di negara. Prediksinya, pernikahan anak yang tak tercatat atau siri jauh lebih tinggi. Pernikahan anak kisah manisnya hanya semu. Di balik itu ada resiko yang membelenggu. Mengapa angka pernikahan dini masih tinggi? Ikuti selengkapnya dalam program Berkas Kompas. Mawar masih belia, usianya baru 15 tahun. Anak sebayanya umumnya masih duduk di bangku SMP. Namun, Mawar kini duduk di kursi pengadilan agama dengan status calon pengantin. Mawar bukanlah nama sebenarnya. Kami menyamarkan identitas warga Kabupaten Malang ini karena ia masih di bawah umur. Bersama kekasih dan orang tuanya, Mawar yang hanya tamatan SD menjalani sidang dispensasi kawin pada pertengahan Februari lalu, yakni permintaan izin kepada pengadilan untuk bisa melangsungkan pernikahan. Dulu mau mengajukan lama ya, berapa lama Pak? 4 tahun. Saya khawatir Mawar dan kekasih tak bisa jawab dengan lugas saat hakim bertanya tentang kemandirian finansial setelah menikah. Calon suami itu kan pekerjaannya juga masih belum penghasilannya 250 per minggu, merokok lagi, belum lagi kalau punya anak. Hakim itu pinginnya ya, sampai itu pasti punya masa depan. Mawar tak sendiri. Setiap hari sedikitnya ada 5 anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan orang tua mengizinkan anaknya menikah dini karena khawatir terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena hubungannya jangan terlalu jauh, takut terjadi apa-apa di tengah jalan. Khawatir kalau hamil di tengah jalan gitu loh. Hamil di luar nikah. Oh, hamil di luar nikah. Khawatir. Undang-undang perkawinan mensyaratkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, bila ada alasan yang sangat mendesak, negara memberi ruang bagi yang berusia di bawah 19 tahun untuk mengajukan dispensasi kawin. Di atas kertas, dispensasi kawin tak bisa diberikan sembarangan. Ada pedoman khusus bagi hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Sepanjang 2022, ada lebih dari 52.000 permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia. Tertinggi terdapat di Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Jawa Timur, permohonan dispensasi kawin terbanyak ada di Kabupaten Malang, yaitu 1.455. 97%-nya dikabulkan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat mayoritas pemohon dispensasi kawin adalah perempuan.
rata-rata mereka itu yang mengajukan permohonan DK itu pendidikannya tidak sekolah dan yang lulusan SD saja. Kemudian ada orang lain yang sudah melamar, sudah punya pekerjaan yang mapan. Itu orang desa itu biasanya senang melihat situasi seperti itu dan segera dikawinkan. Dalam proses persidangan, hakim wajib memberi gambaran resiko pernikahan dini. Risiko pernikahan dini itu sangat kompleks. Tidak hanya persoalan masalah belum kesiapan umur, tapi di situ ada persoalan sosial, ada persoalan ekonomi, ada persoalan psikologis. Yang kemudian kalau nanti setelah kawin itu justru akan menjadi bom waktu yang nanti akan dirasakan ketika setelah menikah. Profesor Bagong Suyanto, guru besar sosiologi Universitas Airlangga menyebut tingginya pernikahan dini di Kabupaten Malang karena faktor pergaulan. Ternyata alasannya kan sebagian besar karena mereka korban dari perilaku seks bebas ya, seks pranikah ya, sehingga mereka hamil duluan ya. Jadi beda dengan kasus pernikahan dini yang berkaitan dengan faktor-faktor kultural. Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan permohonan dispensasi kawin tertinggi di Jawa Barat. Tren ini berlangsung sejak 2019. Saat itu, ada lonjakan permohonan dispensasi kawin hampir 10 kali lipat dibandingkan tahun 2018. Salah satu anak yang mengajukan dispensasi kawin adalah Dede Siska Dewi Lestari. Dede belum genap berusia 16 tahun saat mengajukan dispensasi kawin tahun 2019 lalu. Begitu pula dengan suaminya. Saat itu mereka baru lulus SMP. Meski Dede dan suami tidak dalam kondisi sangat mendesak untuk menikah, permintaan dispensasi kawinnya dikabulkan. Tentunya alasan saya karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, khususnya kedua orang tua. Kini, Dede Rizka dan suaminya hidup menumpang orang tuanya. Alasannya kenapa anak saya dinikahkan di bawah umur, saya sangat mengkhawatirkan pergaulan zaman sekarang daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya saya menikahkan anak saya di usia dini. Rendahnya tingkat edukasi menjadi penyebab maraknya pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Masalah ekonomi juga jadi pendorong kuat. Faktor edukasi adalah faktor yang kemudian menjadi dominan. Bahwa masyarakat secara keseluruhan sudah memahami tentang bahaya-bahaya ketika anak itu dinikahkan secara dini. Anak di usia anak, dalam arti di bawah 18 tahun, maka anak ini sejatinya dia harus mendapatkan hak-haknya. Apakah itu hak belajar, hak untuk bermain juga di situ ada. Perkawinan anak bak beranak pinak, muncul dari pusaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pengangguran. Perkawinan anak akan memicu berbagai persoalan, mulai dari perceraian, kekerasan rumah tangga, hingga stunting atau tengkes. Kalau gak ada uang itu aduh rasanya sumpek gitu. Itu kalau rumah tangga itu ya mesti terjadi akhirnya pertengkaran itu. Pertengkaran gitu. Kisah suram perkawinan anak dialami Danis Wahyu yang kini berusia 20 tahun. Status yang tak biasa kini melekat pada dirinya yang terbilang muda, yakni seorang duda. Biduk rumah tangga yang ia bangun saat usianya belum genap 18 tahun hancur dalam waktu singkat. Menyisakan pelajaran hidup bahwa pondasi pernikahan tak bisa dibangun ngawur. Awal kenal itu 3 tahun. Dulu sama sukanya itu langsung memutuskan nikah itu. Danis menikah pada 2020 lalu.
Karena masih di bawah umur, sebelum ijab kabul, lulusan SD ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim mengabulkan permohonannya. Meski saat itu, Danis menganggur, sama sekali tak punya penghasilan. Kalau perjalanannya ya, kalau anak muda ya gitu. Ya kalau sekarang nikah ya, besoknya itu udah senang-senang dengan uang undangan itu. Kalau uang undangan habis ya udah. Selama menikah, Danis menumpang di rumah mertua. Beban hidupnya makin berat, apalagi saat istrinya berbadan dua. Kalau saya bertengkar itu selalu memojokkan lah istilahnya itu. Saya kayak ya apa ya, kayak baratnya kayak nggak dianggap lah. Karena badai terus mendera rumah tangganya, Danis dan istri memutuskan bercerai pada Juli 2022, 3 bulan setelah anaknya lahir. Danis kini meneruskan hidup dengan membantu usaha sang nenek berjualan bensin dan tabung gas, serta membuka kios tambal ban. Upah yang ia dapat tetap tak cukup untuk menafkahi anaknya yang kini ikut sang mantan istri. Kalau gak ada uang itu, aduh rasanya sumpek gitu. Itu kalau rumah tangga itu ya. Mesti terjadi akhirnya pertengkaran itu. Danis jadi potret buram perkawinan anak yang diloloskan melalui proses dispensasi kawin. Tapi, bak buah si malakama, dispensasi kawin yang tak dikabulkan bisa menimbulkan persoalan baru. Karena tak bisa melegalkan pernikahan anak, keluarga pasangan anak pilih jalan untuk mengawinkan secara siri. Disinyalir, pernikahan anak secara siri jauh lebih marak. Pernikahan siri ini masih PR kita ya, karena tidak terlaporkan gitu ya, tidak tercatat. Kalau yang tercatat kita clear gitu ya. Pernikahan yang tercatat aja dari dispensasi kawin yang diputus 50.000 ya seluruh Indonesia nih. Nah, apalagi yang tidak tercatat. Pil pahit pernikahan dini harus Neni telan sejak usianya menginjak 16 tahun. Warga desa Cibodas, Purwakarta ini terpaksa menikah secara siri karena himpitan ekonomi. Orang tuanya, Acih, mengaku meminta sang anak menikah agar bisa turut menopang ekonomi keluarga. Sama mama sama bapak nggak boleh pacaran lama-lama, jadi disuruh nikah. Daripada pacaran mending nikah. Ya kan mak nggak ada yang nyari uang. Pikiran mak biar ada yang bantu-bantu buat makan. Kalau emak sendiri kan emaknya udah kayak gini, sakit-sakitan terus. Neni tak pernah mengecap bangku SMP. Pendidikannya terhenti di jenjang SD. Nggak punya modal. Nggak punya modal ya? Iya. Jadi lebih baik nikah aja iya. Gitu. Buru-buru punya modal dia sekolah. Makan juga mah susah. Yang diharapkan Acih tak terjadi. Pernikahan anaknya tak bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Sang menantu tak punya pekerjaan, sementara Neni mengais rezeki sebagai buruh gosok. Himpitan ekonomi makin mencekik dikala Neni berbadan dua. Selama hamil, Neni tak pernah memeriksakan kandungannya. Kebutuhan gizi ibu hamil pun tak terpenuhi. Buah hati Neni lahir dini alias prematur. Tak hanya itu, anaknya yang ia beri nama Syifa didiagnosa mengalami epilepsi dan cerebral palsy, penyakit lumpuh otak yang menyebabkan gangguan motorik. Jerat kemiskinan membuat Neni kewalahan mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Sang suami tetap tak menafkahi. Ya, waktu itu masih ada orang tuanya, ada yang bantuin. Terus dia kerjanya serabutan, tapi setelah udah Sipa umur 1 tahunan dia nggak kerja, jadi mutusin buat pisah aja daripada nggak kerja.
Perceraian pun terjadi, tapi seperti tak belajar dari pengalaman, Neni didesak keluarga untuk menikah lagi tak lama setelah bercerai dari suami pertamanya. Kalau bisa milih sih mending nggak dulu nikah lagi gitu Om, pengen ngurusin dulu Siva. Tapi kan gimana, dari orang tua nggak boleh pacaran, ya udah akhirnya nikah aja. Sungguh malang, pernikahan kedua tak membuat keadaan lebih baik. Suami kedua Neni juga tak menafkahinya. Kemiskinan dan kesengsaraan terus membelitnya. Beruntung, saat ini Syifa mendapat pendampingan dari Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Kopmas. Kopmas mengusahakan Syifa yang berkebutuhan khusus mendapatkan akses kesehatan. Yang jelas sudah membaik dari pertama kali ada perkembangan, betul. Dari Kopmas, dari relawan lain itu sudah memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan Syifa, sesuai dengan epilepsinya dan cerebral palsinya. Kopmas menyebut kondisi kesehatan Syifa menjadi contoh nyata dampak pernikahan dini yang menjerat hingga generasi yang dilahirkan. Kebetulan menikah di usia dini ini, kebetulan itu kan case-case tertentu ya, jadi bisa aja karena kita yang masyarakat sering sebut by accident ya, ketika tidak bisa menikah secara sah, tidak mendapatkan surat dari KUA, terkendala untuk biaya berobat kan gitu. Kalau memang dia punya uang mungkin dia bisa membayar ke bidan, tapi kalau dia tidak punya uang, tidak punya jaminan seperti BPJS, akhirnya mereka enggan untuk memeriksakan. Itu pertama. Kedua, malu juga mungkin. Pernikahan dini yang lahir dari rahim kemiskinan merenggut mimpi Neni untuk bisa sekolah tinggi dan meraih cita-cita menjadi dokter. Pengennya sih pengen jadi dokter, cuma nggak kesampaian. Pengen jadi dokter ya? Iya. Adakah upaya negara menyetop praktek perkawinan anak? Kami juga sudah diskusi bagaimana dispensasi kawin ini lebih diperketat. Kemiskinan menjadi benang merah dari kisah suram pernikahan anak. UNICEF, Badan Khusus PBB Bidang Kesejahteraan Anak, menyebut kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak di negara berkembang. Tapi ini bukanlah faktor tunggal. Tentunya banyak faktor penyebab. Yang pertama masih ada faktor budaya, adat dan budaya, faktor sosial. Faktor sosial ini artinya adalah pengaruh lingkungan. Jadi perilaku yang berpacaran anak-anak saat ini, yang pergaulan anak-anak sekarang ini yang mengandung risiko, sehingga muncul kehamilan yang tidak diinginkan. Dan juga ada pola asuh keluarga yang ini juga menyebabkan anak-anak akhirnya ingin mencari jati diri. Pernikahan anak lahir tanpa kesiapan fisik, mental, finansial, dan juga edukasi. Kondisi ini memunculkan kerentanan terhadap akses kebutuhan dasar. Rentetan dampaknya membebat pasangan dalam lingkar kesengsaraan. Kalau dia menikah pada usia anak, dia akan menjadi putus sekolah. Karena sekolahnya putus, akhirnya dia tentu saja mencari pekerjaan dan terjadi pekerja anak. Dan upah adalah upah yang rendah. Dan akhirnya kemiskinan ekstrim ini akan terus berlanjut. Belum lagi karena ketidaksiapan satu sama lain, akhirnya terjadi KDRT. Dan akhirnya ini terus berlanjut terus. Ancaman perceraian di pernikahan anak memang nyata. Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, angka perceraian pada perkawinan usia di bawah 18 tahun lebih tinggi dibanding perkawinan usia di atas 18 tahun. Selain itu, di daerah dengan kasus pernikahan dini tinggi, ancaman stunting atau gangguan gizi kronis pada anak juga tinggi. Di Kabupaten Tasikmalaya misalnya, angka stunting mencapai 24,4%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 21,6%. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan anak, termasuk oleh para korban pernikahan anak.
Bersama tim Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi 18+, mereka menggugat batas usia pernikahan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perjuangan mereka berbuah manis. Pada 2018, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan. Setahun berselang, lahir revisi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan 19 tahun bagi wanita maupun pria. Namun, aturan ini tak sepenuhnya mampu mencegah perkawinan anak. Implementasi sebenarnya secara maksimal memang belum ya. Tetapi kalau kita lihat di beberapa daerah, sudah banyak daerah sih sebenarnya, itu mereka sudah melakukan membuat aturan turunan dari perubahan amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini. Tapi memang perkawinan anak nih masih terus saja terjadi. Seringkali yang kami temukan, kebijakan formalnya atau hukum formalnya ada, tapi ada aturan adat yang masih sangat kuat. Koalisi 18+ menilai pemberian dispensasi kawin kerap diumbar di lapangan. Oleh karena itu, kriteria alasan sangat mendesak perlu diperjelas dan diperketat. Di lapangan, beberapa temuannya kami itu tidak dipraktekkan sesuai apa yang tertuang di Perma. Sejumlah upaya kini coba dilakukan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Berkoordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di dalam Stranas yang terlibat di dalam strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Yang salah satunya adalah model desa kelurahan ramah peduli anak, yang di situ juga ada bagaimana masyarakat di desa itu juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkawinan anak. Kami juga sudah diskusi, bahkan sedang dalam penyusunan juga dengan tim PAK-nya untuk bagaimana dispensasi kawin ini lebih diperketat. Perkawinan anak adalah petaka bagi generasi muda. Perlu keseriusan untuk memutus mata rantainya demi masa depan bangsa. Itu harus ada pionir-pionir di tingkat desa ya, di tingkat komunitas yang memiliki kesadaran lebih itu untuk mengingatkan dalam berbagai jalur ya. Sekolah misalnya juga ikut untuk berperan ya, untuk membangun kesadaran baru tadi dengan memanfaatkan peer group yang lebih sadar ya tentang resiko pernikahan dini.